Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, salam bahagia, sahabat surga, dan tentunya Pak Farid Auladi. Terima kasih atas keistiqomahannya untuk membersamai kita di kajian rutin setiap Sabtu pagi, yaitu Spiritual Journey. Dan Alhamdulillah kita juga minggu ini sudah masuk pekan ke-92, yang mana temanya insya Allah kita kembali membawakan tema-tema magnet rezeki dengan judul hari ini yaitu Bumikan Doamu ya. Mohon izin Pak Farid dan teman-teman semuanya tadi agak buru-buru karena kebetulan ini posisinya lagi nggak di rumah. Insya Allah kita tetap rutin melanjutkan kajian kita bersama di Spiritual Journey ini supaya ini juga menjadi kita untuk bisa selalu ngecas ilmu Allah dan juga semakin terus mempraktekkan ilmu magnet rezeki ya, karena memang keistiqomahan itu yang luar biasa, tantangannya lebih tidak mudah dibandingkan pada saat kita belajar awal. Tapi di sini insya Allah dalam majelis ilmu tentunya kita akan selalu dibersamai para malaikat dan insya Allah juga Allah semakin meridhoi kita untuk bisa semakin dekat padanya. Nah, mohon izin mungkin nanti hari ini agak ngepas gitu ya, kita usahakan lebih cepat waktunya untuk selesai begitu ya Pak Farid ya, karena saya ada agenda untuk melanjutkan di acara offline, jadi biar nggak terlalu terburu-buru nantinya teman-teman kita agak short dan mungkin juga nggak terlalu banyak perbincangan, tapi yang penting kita tetap dapat intisari dari materi yang akan disampaikan oleh Pak Farid. Nah, ya Masya Allah, Alhamdulillah ya di Zoom meeting ini sudah 54 orang, di sini sudah ada Mbak Gita. Wah, Masya Allah Mbak Gita ini kayak on the way ke puncak juga nih ya, luar biasa ya, Alhamdulillah. Kemudian ada Bukti nanti, Bunda Reni ya, Alhamdulillah. Kita merah-merah nih ya, ternyata banyak ya, buat 17-an kita ya. Oke, kemudian ada Pak Zainal ya, dan Ibu, Assalamualaikum. Ya, Bu Nur Kaya dari Tarakan, Masya Allah, Alhamdulillah. Lalu ada Mas Chandra juga ya, terima kasih sudah bergabung, Bu Siti Mariam, Ibu Dwi Ismayanti, Alhamdulillah. Dan ada juga Ibu Mariamah, lalu Ibu Priani juga tentunya Bapak Ibu yang di sini sudah menuliskan di kolom chat ya, mohon izin kalau saya belum bisa membacakan satu persatu ya, supaya untuk mempersingkat waktu. Dan tentunya juga untuk teman-teman yang ada di Facebook Parita Channel, terima kasih juga sudah langsung join. Silahkan nih yang di Facebook ataupun teman-teman di sini boleh bantu share live streaming kita yang ada di Facebook Parita Channel ke wall masing-masing atau share ke tetangganya, sahabatnya, keluarganya. Mudah-mudahan semakin banyak yang bisa mengikuti acara ini dan banyak ya kebermanfaatan yang didapatkan dari wasilah kebaikan kita bersama. Nah, di awal acara yang baru bergabung, ya perkenalkan saya dengan Anggi Pradita. Nanti di awal acara kita akan membahas pertanyaan dan juga mungkin ada testimoni yang masuk di pekan sebelumnya, akan dibahas lebih dahulu oleh Pak Farid, dan baru nanti sekitar 6:30 kita akan masuk ke tema materi hari ini, yaitu Bumikan Doamu. Ya, dan nanti untuk sesi pertanyaan, apabila Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, silakan langsung tuliskan saja di kolom chat, baik di Zoom meeting ataupun di Facebook, atau bisa langsung juga ke WA kami di 0812 1139 1230 ya. Baik, di awal nanti Pak Farid juga akan membuka dengan doa dan diakhiri dengan doa. Jadi teman-teman ya kita ikuti sampai dengan selesai, karena tentunya ajang doa bersama ini akan juga makin menambah keberkahan kita bersama ya, baik dalam kehidupan kita maupun mudah-mudahan acara kita ini juga senantiasa Allah berkahi. Kepada Pak Farid, kalau gitu tidak berlama-lama saya persilakan untuk mulai kajian pada hari ini. Ya, silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Tidak terasa perasaan saya sih kemarin baru hari Sabtu minggu lalu, sekarang sudah Sabtu lagi. Masya Allah, luar biasa. Inilah rahmat, inilah hidayah, kebahagiaan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, tentunya sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur, alhamdulillah kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hidup ini dengan begitu sempurna. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan juga kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan petunjuk, memberikan arahan bagaimana hidup kita supaya mendapatkan kebaikan, supaya mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan, dan supaya mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat tentunya seperti itu. Dan yang paling penting bagaimana kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salamnya juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman, serta kita tidak pernah putus untuk berdoa, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah. Semoga kita diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat kita yaumil akhir. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah supaya acara kita pagi hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan ridho, sehingga diberikan kelancaran dan kesuksesan. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka dan mudahkan segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu, hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, mari kita juga berdoa untuk kita barangkali, diri kita, untuk sahabat kita, untuk teman kita, orang tua, kerabat, soulmate, dan sebagainya, yang barangkali pada saat ini masih diberikan nikmat tidak sehat oleh Allah, masih diberikan nikmat untuk bersabar, masih diberikan nikmat untuk mendapatkan pahala sabar. Ya. Bagi mereka, bagi teman-teman yang tidak sehat, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah mereka kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita masuk ke acara kajian pagi hari ini ada beberapa pertanyaan dan testimoni ya dari minggu lalu. Yang pertama dari Ibu Suharti Alka, Pak Farid mohon pencerahan. Saya ini sangat tidak mudah untuk merilis hati dari seseorang yang membuat hati ini tidak nyaman, karena orang yang sangat dekat yang membuat hati ini tidak nyaman. Semoga beliau, Bu Suharti, ada hadir pada pagi hari ini, sehingga bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan beliau. Bapak Ibu, teman-teman, ada teori yang disebut dengan RFF ya, Release, Forgive, Forget, tetapi prosesnya itu tidak mudah.
Kalau saya mengatakan kepada beberapa teman yang memiliki persoalan yang sama seperti ini, ya datangi aja, berani nggak datangi, lalu diskusikan ganjelannya itu, Pak. Kita merasa tidak nyaman dengan seseorang, merasa tidak bahagia dengan seseorang, berani nggak kita datangi yang bersangkutan? Lalu diskusikan ganjalannya. Mas atau Mbak atau Pak atau Bu atau D atau apapun itu. Saya punya ganjalan di hati saya seperti ini. Kok tampaknya begini ya? Nah, seperti itulah kira-kira ya. Berani nggak melakukan seperti itu? Kalau berani silahkan lakukan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bertemu dengan orangnya langsung, ya ganjalan ini barangkali bisa akan mengendap seumur hidup sampai kita meninggal pun masih ada di dalam hati kita. Buat apa membawa ganjalan-ganjalan seperti itu? Datangin aja, ngobrol aja, diskusi saja. Kalau berani, kalau tidak berani, lakukan garpu talak. Ya. Lakukan garpu talak. Lalu kemudian yang kedua, lakukan sholat tobat. Ya. Sholat tobat. Yang pertama di sholat tobat itu minta maaf atas kesalahan kita kepada beliau, kepada dia ya. Minta maaf melalui Allah, minta maaf lewat Allah. Ya Allah, aku banyak dosa kepada dia, melalui perantaraan Engkau maafkanlah aku. Yang kedua, sholat tobat yang kedua untuk orang yang sama gitu ya. Maafkan dia dengan sepenuh hati, sholat tobat lalu maafkan dia dengan sepenuh hati gitu ya. Nah ini kan jauh-jauh lebih mantul lah kira-kira seperti itu. Minta maaf lah. Lalu setelah itu lakukan terus berulang, lakukan hal seperti ini berulang-ulang. Atau garputala ketemu ayatnya nanti cari ayat sifanya seperti apa gitu ya. Nah ini jawabannya, ini jawaban yang coba saja, karena kalau kita tidak mencoba melakukan seperti ini, ya tentu akan mengganjal terus di hati kita gitu ya. Itu Ibu Suharti Alga. Yang kedua, Ibu Nisa Purba, kita sudah LOP, Pak, Law of Projection, namun belum Allah kabulkan. Bagaimana kita menyikapinya, Pak, agar bisa diterima? Nah, ini yang kita akan bahas. Jadi sebetulnya materi pagi hari ini, Bumikan Doamu itu adalah kelanjutan dari materi tentang LOP. Ya. LOP ini memang banyak. Jadi kita akan bahas kenapa sih kok ada orang LOP berhasil atau terwujud, tapi ada juga orang melakukan LOP tapi nggak jadi-jadi gitu, nggak terwujud juga gitu. Nah ini nanti kita akan bahas ya, Lalu berikutnya, Ibu Mei, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, izin bertanya Pak Farid, bagaimana cara menyikapi mertua yang tidak bisa menjaga ucapannya? Qadarullah mertua saya memiliki kebiasaan yang kurang baik. Beliau ringan sekali menyumpahi anak-anaknya dan berburuk sangka kepada anak-anaknya jika anak-anaknya kurang memberikan perhatian kepada beliau setiap bulannya. Bahkan beliau dengan mudah selalu menyarankan anaknya untuk berpisah dengan pasangannya karena dia selalu beranggapan anaknya terlalu berlebihan dalam menafkahi istrinya. Apakah ucapan-ucapan beliau yang tidak baik itu akan dikabulkan oleh Allah, sedangkan kita ini tidak seperti yang beliau sangkakan? Jazakumullah khair Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mei, saya tawarkan, mari kita diskusi secara pribadi ya, karena tidak mungkin saya membahas ini. Mbak Anggi boleh berikan nomor WA saya ke Ibu Mei ya. Ibu Mei silakan hubungi saya. Kemudian nanti kita akan diskusikan untuk mencari solusi dari persoalan ini. Ini persoalan sangat pribadi. Jadi saya tidak memungkinkan untuk membahas di sini ya. Semoga Bu Mei ada dan silakan hubungi Mbak Anggi untuk mendapatkan nomor WA saya. Kemudian berikutnya dari Ibu Evi Christine, kalau kita kesel dengan teman yang selama ini kita bantu tapi pas kita butuh dia cuek aja. Bagaimana nyikapinya Pak Farid gitu? Gampang banget Ibu Evi ya. Perbaiki aja niatnya. Perbaiki niatnya ya. Saat membantu teman kita, apakah kita ikhlas karena Allah atau kita mengharapkan balasan dari yang bersangkutan, gitu kan? Jika mengharapkan balasan dari yang bersangkutan, ya siap-siap kecewa aja, gitu. Karena berharap kepada manusia adalah kecewa yang direncanakan. Ini kalimat sering saya sampaikan juga, gitu kan? Berharap kepada manusia itu adalah kecewa yang direncanakan. Perbaiki niatnya. Kalau kita membantu teman, lalu kemudian kita berharap suatu saat dibantu oleh dia, siap-siap untuk merasa tidak nyaman, siap-siap untuk merasa tidak bahagia. Tapi ya kalau kita itu berbagi dengan teman, membantu teman niat karena Allah,
ikhlas, ya pasti insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan gitu ya. Sederhana ya teman-teman, sederhana. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu jangan terlalu banyak berharap. Kurangi syarat-syarat untuk kita merasa bahagia dengan syarat-syarat tertentu. Kurangi itu saja. Ya. Yang berikutnya Ibu Mila, bagaimana cara pikiran kita agar istiqomah menjalankannya? Maksudnya kemarin kan ilmu tentang LOP ya, ilmu tentang LOP. Bagaimana cara kerja pikiran kita agar istiqomah menjalankannya? Lakukan, praktekkan. Jadi tidak ada cara lain. Bagaimana supaya kita istiqomah bisa memancarkan pikiran yang baik, pikiran yang positif, bagaimana kita bisa memancarkan sesuatu yang baik sehingga dari LOP tadi bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Lakukan, praktekkan. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Seperti halnya kalau kita belajar berenang, mau pakai buku teori setebal ini pun tanpa pernah kita nyemplung kolam renang, ya tidak mungkin kita bisa berenang. Sama seperti halnya kita belajar naik sepeda. Pakai teori buku yang macam-macam juga kalau nggak pernah nyoba naik sepeda, nggak mungkin. Naik motor, naik mobil, dan seterusnya. Jadi semakin sering kita lakukan, maka akan semakin terampil untuk melakukan itu ya. Ibu Fitri Wahyuni berikutnya, maaf bila nomor HP diblokir oleh atasan karena menanyakan dana yang memang harus dikeluarkan oleh beliau, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Bapak. Klarifikasi atuh dengan beliau, komunikasikan persoalannya gitu. Nah, kebanyakan di antara kita ini kan punya persoalan lalu disimpan dalam hati kita sendiri, kemudian kita gerundel di belakang, kemudian kita bahasa yang tidak terlalu baik itu ngocehnya di belakang gitu. Klarifikasikan atuh, datangi beliau ya, sampaikan Pak kenapa begini Pak, kenapa begitu ya. Komunikasikanlah persoalannya ya. Komunikasikan persoalannya. Kalau tidak demikian ya tidak akan pernah clear. Kalau tidak seperti itu tidak akan pernah selesai persoalan kita. Nah, kalau mau belajar lebih lanjut, ayo sama-sama kita belajar. Ada jurus di MR itu, Magnet Rezeki, yang disebut dengan garis kebenaran dan spiritual method. Ini jurus ini Masya Allah mantep, mantul banget gitu ya. Dan ini sangat nampol kalau bahasa orang kita itu untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang seperti ini. Yuk kita belajar bersama-sama. Yuk kita ikuti terus acara kita di setiap Sabtu pagi ini. Insya Allah kita akan sampaikan jurus-jurus tersebut gitu ya. Kemudian berikutnya Ibu Nurkaya Tarakan Kalimantan Utara bersama dengan Ibu Mariati Karmilia, saya jadikan satu pertanyaannya karena sama. Pak Farid, kalau kita berada di lingkungan yang katakanlah kurang positif, selalu berkata yang tidak positif, bagaimana kita mesti menyikapinya karena kita sering bersama-sama dengan mereka? Gampang, pindah lingkungan jika bisa. Jika bisa pindah lingkungan, Pak, nggak segampang itu ya, memang tidak mudah gitu ya. Jika tidak bisa pindah dari lingkungan tersebut, ya belajar hidup seperti ikan laut. Ya, belajar hidup seperti ikan laut. Kita tahu air laut itu asin, samudra itu asin, ikan laut itu hidup di lautan yang sekelilingnya airnya asin, tetapi ikannya tidak pernah asin. Ya, kalau kita nangkep ikan laut, kemudian kita ambil, kita masak, itu ikan tidak pernah asin, padahal air laut itu asin, padahal lingkungannya itu asin. Memang perlu perjuangan yang tidak mudah, perlu perjuangan yang tidak ringan. Di sini dituntut kemampuan istiqomah dalam menjalankan prinsip hidup kita. Yuk, makanya kita belajar ya, kita belajar bersama-sama, ikuti kajian-kajian, bukan cuma Sabtu pagi saja, kajian yang lain pun sekarang bertebaran di mana-mana. Banyak sekali ulama-ulama, para ustadz-ustadz yang ilmunya luar biasa, ilmunya mumpuni, tinggi sekali, macam-macam begitu kan. Nah, itu kita belajar dari mereka ya, kita belajar dari mereka. Lalu yang berikutnya dari Pak Zainal Tangerang, mohon bimbingannya. Saat ini saya masih berpikir saya bukan seorang supervisor, tetapi manajemen memberikan tugas-tugas supervisor dan menganggap saya seorang pelaksana tugas supervisor. Tapi karena SK saya belum saya dapatkan, saya tetap berpikir saya bukan supervisor. Untuk setiap job saya maksimalkan sesuai target. Bagaimana seharusnya memanage pikiran saya agar berpola pikir sebagai pimpinan, terus terang naik turunnya semangat. Terima kasih. Rasanya ini sudah terjawab ya Pak Jainal ya, di pertanyaan di materi minggu lalu.
bagaimana cara kerja pikiran, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi nasib kita. Cara-cara berpikirnya, pikiran jadi perkataan, perkataan jadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, karakter itu jadi nasib kita, gitu ya. Pak Jainal, monggo silakan, nggak usah ragu-ragu, yakin aja Bapak boleh hubungi saya, WA saya setiap saat ya. Tetapi mungkin jawaban dari saya belum tentu bisa respon dengan cepat. Mohon maaf kalau tidak bisa respon dengan cepat. Silakan. Bapak sudah punya nomor saya, diskusi, mau konsultasi apapun, monggo ya Pak Jenal, saya tunggu WA Bapak nih. Baik, yang berikutnya, perbedaan antara afirmasi dan LOP itu gimana ya Pak Farid? Terima kasih Pak. LOP itu, Law of Projection, itu memproyeksikan pikiran kita kepada alam semesta. Yang diproyeksikan itu adalah hajat kita ya. Kita akan tahu bahwa setiap hari kita itu memproyeksikan ya pikiran-pikiran kita sekitar 60.000 pikiran. Lalu atas izin Allah, qadarullah, apa yang kita pikirkan itu, apa yang kita proyeksikan itu akan terwujud menjadi apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita hajatkan, gitu ya. Sedangkan afirmasi itu melakukan penegasan terhadap sesuatu yang bersifat positif. Biasanya ini dilakukan untuk memperkuat keyakinan kita, memotivasi kita. Misalnya kita sering mengulang-ulang, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Jadi itu semacam afirmasi. Memasukkan sesuatu yang positif ke dalam pikiran kita, pikiran bawah sadar kita, supaya apa yang kita afirmasikan, apa yang kita tekankan ini, kita tegaskan ini, itu akan menjadi sesuatu yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita ya. Nah, afirmasi ini bisa digunakan untuk memperkuat LOP kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, satu lagi, Mbak Anggi mohon izin dari Bapak atau Ibu Dwi Muji, mohon izin bertanya, seberapa jauh korelasi antara pikiran dan nasib? Nah, korelasinya sangat dekat, nasib kita ditentukan oleh pikiran. Insya Allah, Alhamdulillah, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana korelasi atau hubungan antara pikiran dengan nasib ya, pikiran jadi perkataan, perkataan jadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, karakter itu akan menjadi nasib kita ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, itu beberapa pertanyaan dan testimoni yang masuk, semoga bisa memberikan jawaban kepada kita semua. Silakan Mbak Anggi, seperti biasa saya minta waktu 30 detik ya untuk beri. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas pemaparannya tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan tadi ya apa yang pertanyaan yang masuk kepada kita dan juga tadi dijawab bersama oleh Pak Farid, mudah-mudahan semakin mengkayakan kita terkait dengan persoalan mungkin yang dihadapi oleh teman-teman kita di pembelajaran bersama. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya ya, mohon izin di sini silahkan bisa WA dulu saja atau tuliskan di kolom chat atau boleh juga di private ke saya, atau langsung WA ke 0812-1139-1230 ya. Apabila ada hal-hal yang perlu dibahas atau didiskusikan personal oleh Pak Farid, nanti biasanya Pak Farid akan memberikan atau menyebutkan dulu ya namanya. Jadi tidak semua memang karena beliau cukup sibuk ya, cukup banyak urusannya, jadi akan dipilih oleh beliau siapa-siapa yang bisa langsung berdiskusi dengan Pak Farid. Jadi silakan pertanyaannya dikirimkan saja. Apabila ada perlu diskusi lebih lanjut, baru nanti kita akan hubungi kembali. Nah, baik. Untuk Bapak Ibu yang sudah dijawab nih ya, Ibu Opo. Ini kayaknya Bu Yuli ya, bukan? Yuli Mawada, bukan? Ya, boleh dirinya ya Bapak Ibu yang mungkin namanya saya belum. Bu Anggi, saya Mbak Ya, Yuli. Oh, baik. Ya, siap Bu Yuli. Baik, kalau gitu Bapak Ibu, di sini kita sebelum kita masuk ke sesi materi pada hari ini, sedikit saya remind Bapak Ibu bahwa apabila ingin tadi ya ada beberapa pembahasannya masih related dengan sesi-sesi sebelumnya karena ini terkait law of projection, kita sudah masuk kajian ketiga. Jadi apabila ingin belajar kembali ya, untuk yang baru bergabung ingin baru belajar kembali terkait dengan law of projection, silahkan bisa langsung meluncur ya ke Facebook Pradita Channel. Ini di bawah sini kan ada ya, di bawah Pradita Channel, ataupun YouTube Pradita Channel. Dan jadi silahkan bisa menonton rekamannya di Facebook atau di YouTube. Insya Allah ini semakin nanti semakin nyambung ya dengan sesi-sesi berikutnya. Nah, terkait dengan tema hari ini, bumikan doamu. Jadi
Ini tentunya biasa ya Pak Farid selalu memberikan judul-judul yang bikin penasaran ya. Tapi mudah-mudahan ini semakin memudahkan kita semua untuk mempraktekkan ilmu magnet rezeki. Bagaimana agar doa kita bisa dikabulkan oleh Allah. Oke, baik. Nah, itu Pak Farid. Kepada Pak Farid, kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan bimbingan doamu. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Saya siapkan dulu materinya supaya lebih enak. Sudah muncul di layar? Sudah, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Sekali lagi saya hanya ingin mengatakan bahwa perasaan sih baru kemarin Sabtu ya. Sekarang sudah Sabtu lagi, Masya Allah. Berarti kalau kita merasa bahwa hidup kita itu terlalu cepat bergerak ya, barangkali karena terlalu banyak kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga kita semuanya merasakan seperti itu, karena memang hidup itu mudah-mudah aja sih, gampang-gampang aja. Tapi pikiran kita ya, kadang pikiran kita yang membuat hidup ini tidak mudah. Seperti itu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, kita lanjutkan materi pada pagi hari ini, Bumikan Doamu. Sebetulnya ini saya membuat judul yang sedikit tidak sedikit keluar dari bahasa atau pakemnya MR. Mohon maaf, ini lebih kepada pengembangan ya, pengembangan dari jurus-jurus ilmu magnet rezeki. Bumikan Doamu ini lanjutan dari LOP ya. Kalau LOP itu Law of Projection. Minggu lalu juga kita sudah bahas bagaimana cara kerja pikiran. Lalu sekarang muncul pertanyaan di dalam diri kita barangkali, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita ya. Nah, mendengar gak gitu kan, Pak, saya sudah LOP. Meng-LOP-kan apa yang menjadi keinginan saya. Artinya saya sudah mencoba untuk memancarkan ke semesta itu, saya pingin sesuatu. Tapi kok belum terwujud ya. Gitu. Saya sudah LOP, saya sudah melakukan, memancarkan keinginan saya berkali-kali, tetapi kenapa kok belum terwujud juga. Ini kan satu pertanyaan yang sering muncul terjadi, bahkan bukan di orang-orang awam, bahkan di teman-teman para CTMR pun, para pelaku, bukan pelaku lah bahasanya, para pengamal ilmu MR juga sering terjadi. Bahkan tadi di pertanyaan kita pun juga muncul ya pertanyaan yang seperti ini. Orang-orang kok kayaknya gampang banget ya dapetin hasil LOP-nya, sementara kok saya nggak bisa. Kenapa ya Pak ya? Ini pertanyaan yang biasa muncul. Ini banyak terjadi, banyak kita alami. Apa namanya, ada di lingkungan kita sehari-hari gitu. Kan Pak, katanya semua doa itu pasti dikabulkan ya. Kok LOP saya itu nggak pernah manjur? Kenapa bisa yang seperti itu? Ini pertanyaan-pertanyaan, sekali lagi saya katakan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul. Dan padahal di dalam teorinya kita bicara yang kemarin kita bahas gitu, 2 pertemuan terakhir ini, hidup itu adalah proyeksi dari pikiran, law of projection. Setiap hari kita itu memancarkan 60.000 pikiran ke alam semesta. Pikiran itu yang akan menentukan nasib kita. Ya, pikiran jadi perkataan, perbuatan jadi kebiasaan, jadi karakter jadi nasib. Katanya udhuni astajib lakum, Pak, kalau kita berdoa itu pasti doa itu akan dikabulkan ya, seperti itu kan. Ada orang yang sekali LOP langsung berhasil. Tapi ada juga yang sudah bolak-balik dan masih belum terwujud juga. Ini juga ada yang seperti itu. Kok orang itu gampang banget ya, sekali LOP langsung berhasil. Kepingin sesuatu langsung dapat. Tapi ada juga, termasuk saya, barangkali begitu pertanyaannya. Bolak-balik, masih belum juga terwujud gitu kan. Padahal katanya gitu ya, pikiran itu adalah doa, ucapan adalah doa, perbuatan juga doa. Apakah Allah tidak menepati janjinya? Allahu Akbar, subhanallah, astagfirullah gitu kan. Enggak seperti itu. Allah itu pasti menepati janjinya. Uduni astajib lakum gitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, apa saja sih yang bisa membuat LOP kita ini powerful atau terwujud, dan apa juga yang menyebabkan LOP kita itu tidak bekerja barangkali.
Bukan tidak bekerja sebetulnya, tetapi Allah menunda apa yang kita inginkan. Allah menunda apa yang kita mintakan. Allah menunda apa yang kita doakan. Sebetulnya bukan tidak diwujudkan, tetapi bisa jadi Allah itu menunda, bisa jadi Allah itu mengganti dengan sesuatu yang lain yang menurut Allah itu pasti jauh lebih baik bagi kita. Nah, kita belajar ke sana gitu ya. Apa yang membuat LOP kita bisa menjadi powerful dan apa yang membuat menjadi sebaliknya? Biasanya ini untuk LOP yang hajatnya besar gitu ya. Tapi kalau LOP untuk sesuatu yang remeh-temeh, biasanya itu akan langsung terwujud. Misalnya begini, saya kepingin makan, apa tuh kemarin ya, dari teman kita, Mas Andika, kalau nggak salah, pingin makan sushi, ya. Tiba-tiba ada orang ngajak makan sushi. Saya kepingin makan bakso, tiba-tiba ada orang ngirimin bakso. Saya kepingin ketemu dengan seseorang, ya tiba-tiba orang itu menghubungi kita atau telepon kita. Nah, hal-hal yang seperti ini biasanya langsung diberikan oleh Allah. Biasanya langsung diwujudkan oleh Allah. Ini sebagai salah satu bentuk Allah barangkali ingin mengatakan, saya punya kuasa, kamu boleh meminta, tetapi saya juga kadang bisa ngasih, kadang juga enggak. Tergantung syarat dan kondisinya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, ini akan kita pelajari di dalam kajian kita di pagi hari ini. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. LOP ini kan sebagai salah satu bagian bagaimana menarik rezeki dengan cara Allah. Itu kan jurusnya. Menarik rezeki dengan cara Allah. Nah, kita kembali ke konsep dasar tentang rezeki. Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita seperti hujan lebat, ya, hujan lebat yang begitu besar, begitu lebat dan membuat orang itu jadi kebasahan, basah kuyup. Hujan itu adalah rezeki. Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu luar biasa banyaknya, melimpah ruah. Bahkan seharusnya kita itu tenggelam dalam lautan rezeki. Mestinya begitu, ya, mestinya begitu. Tetapi yang terjadi, kenapa kok ada orang yang bisa rezekinya melimpah ruah dan berkah, tapi ada juga sebagian dari kita yang rezekinya itu barangkali ya hanya pas-pasan saja, gitu. Ya, hanya pas-pasan saja, gitu. Bukan berarti pas ada, gitu. Pas mau beli mobil mewah ada, pas mau beli rumah mewah ada, pas mau jalan keliling dunia ada, ya itu alhamdulillah, gitu. Tapi pas-pasan dalam arti yang betul-betul hanya untuk perjalanan hidup dari bulan ke bulan. Itu luar biasanya orang kita ya. Orang Amerika itu sudah bisa dari bumi ke Mars, dari bulan ke planet mana. Tapi kalau kita dari bulan ke bulan, ngepas banget. Kenapa bisa ada orang yang melimpah ruah rezekinya, tapi juga sebagian orang yang rezekinya cuma pas-pasan? Karena ada perisai, ya. Ada yang menghalangi, menghalangi datangnya rezeki kita untuk masuk, bukan, untuk tiba di diri kita. Sederhananya, kita sudah belajar ini juga. Rezeki itu akan ada perisai. Apa itu perisainya? Dosa. Dosa kita itu adalah perisainya. Sehingga apa? Sehingga rezeki yang melimpah ruah itu tidak sampai kepada diri kita. Dosanya macam-macam gitu ya. Contohnya macam-macam lah, nanti kita akan bahas. Berbuat maksiat, gosip, fitnah, nyakiti orang lain, durhaka pada orang tua, meninggalkan sholat, nonton film porno, dan sebagainya. Kok bisa Pak sebagai dosa itu sebagai perisai? Ya kita kembali, ini saya sedikit mengulang, mereview materi-materi kita di beberapa pertemuan yang lalu gitu kan. Kita berpatokan pada surat Nuh ayat 12-14 sorry. Ya. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya ya, Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi inilah sebetulnya yang menjadi perisai rezeki kita. Inilah sesuatu yang akan menjadi penghalang dari terwujudnya LOP kita. Kembali ke prinsip dasarnya yang seperti ini gitu. Jadi kalau kita melakukan LOP, ada sebagian orang yang terwujud, ada juga yang tidak terwujud. Kembalikanlah ke dasarnya ini. Ya, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Barangkali masih ada
perisai yang ada di dalam diri kita, masih ada dosa yang bersemayam di diri kita yang belum kita bersihkan, sehingga ini menghalangi terwujudnya LOP kita. Gitu ya. Kenapa ada orang yang LOP bisa terwujud, ada orang yang LOP tidak terwujud? Nah, bagi yang tidak terwujud, ayo kita muhasabah, ayo kita belajar, ayo kita introspeksi diri. Jangan-jangan diri kita itu masih banyak dosanya. Dosanya ini saya coba bagi menjadi dua, dosa vertikal, dosa horizontal. Dosa vertikal ini dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada Sang Maha Pencipta. Apa dosa kita kepada Sang Maha Pencipta? Sederhana saja. Kita lihat dari yang sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang Muslim. Saya sering memberikan arahan, memberikan kalau diskusi dengan teman-teman dan lain-lain pada saat konsultasi, pada saat konseling, pada saat coaching, terkait dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Pertama yang akan saya tanyakan ya, kepada teman-teman itu adalah, yuk, kita evaluasi, kita review hubungan vertikal kita dengan Allah, hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta. Apa yang mesti direview? Apa yang mesti dicoba untuk dievaluasi gitu. Sederhana saja. Pertama, saya biasanya berlandaskan kepada rukun Islam aja, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji gitu. Syahadat pasti semua kita sudah bisa bersahadat karena kita adalah orang Islam ya, sebagai orang Muslim. Naik haji itu bagi yang mampu. Nah, tetapi sholat, zakat, puasa itu adalah keseharian kita. Semua orang itu pasti mampu. Ya, semua orang itu pasti mampu. Betapapun kita tidak punyanya, pasti kita punya kemampuan itu. Saya akan tanya, dosa vertikal itu, ayo, bagaimana sholat wajib kita selama ini? Ini yang harus menjadi perhatian kita. Jangan-jangan nih, LOP kita tidak terwujud gara-gara kita tidak pernah memperhatikan sholat kita dengan baik. Sholat wajib yang 5 waktu itu saja dulu kita perhatikan. Apakah sudah penuh 5 kali sehari semalam? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Apakah sudah kita jalankan 5 waktu? Ya, tidak ada satupun yang bolong. Kalau ini sudah bisa kita jamin, insya Allah LOP kita itu akan terwujud. 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apakah itu sudah dijalankan dengan baik? Apakah tidak ada yang tertinggal? Apakah semuanya penuh kita lakukan setiap hari 5 kali sehari semalam? Kalau ini sudah terpenuhi, insya Allah LOP kita itu akan terwujud. Nah, Pak, saya sudah melakukan sholat 5 waktu, sholat wajib sehari semalam 5 kali, tapi tetap LOP saya belum terwujud. Tanya balik lagi, betul Anda, betul kita, betul saya sudah menjalankan sholat wajib 5 waktu, itu nggak ada yang bolong. Semua terpenuhi. Tetapi apakah dilakukan di awal waktu atau tidak? Ini juga persoalan yang bisa menjadi perisai terwujudnya LOP kita. Betul 5 kali terpenuhi, betul 5 kali sudah kita lakukan, tetapi ya, misalnya duhur jam 12 kita lakukan setengah 3, asar setengah 4 kita lakukan jam 5:15, misalnya demikian. Maghrib itu jam 6 kita lakukan jam 7 kurang 1/4. Misalnya seperti itu. Subuh itu jam 4:45 kita lakukan subuh setelah bangun tidur jam 6 pagi. Misalnya demikian. Betul itu 5-5-nya terpenuhi. Tetapi tidak di awal waktu. Tetapi itu adanya di akhir waktu. Kalau kita melakukannya seperti itu, barangkali ini menjadi salah satu yang membuat LOP kita itu tidak terwujud. Ya, membuat LOP kita itu tidak terwujud. Alhamdulillah Bapak, saya sudah bisa melakukannya itu di awal waktu dan penuh 5 kali sehari semalam. Alhamdulillah. Tapi kok masih belum terwujud juga gitu. Masih belum terwujud juga LOP saya. Nah, mari kita evaluasi lagi dari sisi sholat kita.
apakah kita masih lebih mementingkan urusan pekerjaan, urusan dunia, urusan materi, sehingga sholat itu menjadi nomor sekian dibandingkan dengan urusan-urusan yang tadi. Ini juga bisa menjadi apa? Bisa menjadi perisai yang menghalangi, yang menunda atau tidak mewujudkan LOP yang kita lakukan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kelihatannya sepele, kelihatannya remeh-temeh, tetapi itulah yang terjadi dengan kita. Sholat kita ini menjadi sesuatu yang paling utama, yang paling pertama, dan mestinya juga menjadi satu poin utama, satu poin pertama kita melakukan evaluasi pada kehidupan kita, ibadah kita seperti itu. Alhamdulillah gitu ya Allah. Sekarang saya sudah betul-betul menjalankan sholatnya di awal waktu, kemudian tidak pernah bolong, ya semuanya itu bisa terpenuhi, dan saya mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan untuk menjadikan sholat sebagai nomor satu, sebagai aktivitas yang pertama dan utama. Tapi kok masih belum terwujud juga LOP saya, Pak. Apalagi persoalannya? Barangkali seperti itu. Barangkali ada pertanyaan seperti itu. Saya ini kok sudah mencoba melakukan apa yang disampaikan, disyaratkan, tapi masih belum juga. Ayo kita evaluasi lagi. Evaluasi lagi terkait dengan sholat kita. Sholat yang kapan? Pak, kan saya sudah lakukan perbaikan. Saya sudah jalankan dengan yang baik. Ayo, bagaimana kita melakukan sholat kita di masa yang lalu? Kalau tadi saya mengatakan sholat kita di masa kini dan masa depan, supaya kita bisa tetap istiqomah dalam kebaikan sholat di awal waktu, lalu kita coba evaluasi lagi. Bagaimana cara sholat kita di masa yang lalu? Apakah masih banyak yang tertinggal? Jangan-jangan masih banyak bolongnya juga. Jangan-jangan dulu sholat tapi masih di akhir waktu, tidak di awal waktu. Sholat tetapi memang kadang sholat, kadang tidak. Sholat kadang di awal, kadang tidak, bahkan kebablasan. Nah, ini juga perlu dilakukan evaluasi. Jika di masa lalu kita masih ada yang tertinggal urusan sholat ini, ayo lakukan qadha, bayar sholat kita. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terkait dengan bayar hutang sholat ini, terkait dengan qadha ini, itu ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Ada yang mengatakan bahwa tidak perlu diqadha karena itu sudah lewat. Cukup kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, cukup kita bertobat. Tapi juga ada ulama yang mengatakan, pemahaman ulama itu mesti diqadha. Itu mesti diqadha. Kenapa harus diqadha? Karena sholat itu adalah kewajiban utama yang tidak bisa ditawar. Betul kan? Kalau kita bisa lakukan sholat secara sempurna, lakukan dengan sempurna. Kalau kita tidak bisa lakukan dengan sempurna secara berdiri, maksudnya lakukan dengan cara duduk. Dengan cara duduk itu masih belum bisa kita lakukan dengan cara berbaring. Saat berbaring pun karena kita tidak bisa menggerakkan anggota tubuh kita, lakukan dengan isyarat, cukup dengan berkedip dari kelopak mata kita. Itu pun sudah bisa. Kalau itu pun tidak bisa, kita mesti disolatkan. Kan itu syaratnya sholat. Betapa pentingnya, betapa sholat ini menjadi sesuatu yang utama, yang pertama, dan tidak bisa ditawar. Ada rukhsahnya. Rukhsahnya itu adalah dalam bentuk misalnya perjalanan, kita safar, ada jama', ada qasar. Ada qadha juga jika kita kelewatan. Misalnya sholat subuh itu kita kebablasan bangun jam 8, ya sudah jam 8 kita lakukan sholat. Itu menunjukkan betapa pentingnya, betapa krusialnya sholat ini. Nggak bisa digantikan dengan cara yang lain. Ya tidak bisa digantikan dengan cara yang lain. Puasa bisa digantikan dengan fidyah misalnya seperti itu, ya. Zakat pun kalau kita memang tidak mampu bayar zakat, hitung-hitungan harta kita tidak termasuk dalam nisabnya, tidak perlu bayar zakat. Tapi sholat apapun kondisinya itu mesti dibayar, mesti dilakukan. Nah, pendapat ulama ini yang saya pakai. Kalau saya mengatakan bayar qadha itu, lakukan qadha itu. Pak, bagaimana caranya? Ayo kita kembali. Cara berhitungnya adalah mulai umur sekarang kita tarik balik sampai umur kita mulai akil balik.
berapa tahun usia kita, dihitung berapa banyak kita ketinggalan sholat. Yang ketinggalan kodo. Cara kodonya bagaimana? Ada yang mengatakan lakukan kodo setiap sholat 5 waktu itu. Ya, lakukan kodo setiap sholat 5 waktu itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau LOP kita itu masih belum manjur gitu ya, belum mustajab gitu. LOP kan doa sebetulnya. Belum dikabulkan oleh Allah, maka sebetulnya yang pertama mesti kita lihat itu ya evaluasi dosa vertikal kita. Yang paling pokok evaluasi dari sisi sholat kita. Ini yang paling penting. Dan kenapa saya katakan ini paling penting, paling utama? Karena sholat ini sebetulnya adalah kewajiban kita yang paling pertama, paling utama, tetapi yang paling mudah ditinggalkan. Kewajiban yang paling pertama dan utama, tetapi paling sering ditinggalkan, itu sholat. Itulah kita manusia biasa, orang awam. Kita tahu ini adalah kewajiban utama yang tidak bisa ditawar, yang tidak ada penggantinya, tetapi paling sering dan paling mudah untuk kita tinggalkan. Astagfirullahaladzim. Nah, ini salah satu yang mesti kita lakukan evaluasi. Ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman yang konsultasi, teman-teman yang melakukan konseling, coaching terkait dengan persoalannya. Saya katakan, yuk, kalau Anda punya persoalan, kalau Bapak Ibu punya persoalan, bagaimana cara mencari tahu persoalannya? Saya katakan, ya, yuk kita lakukan Garkutala. Dari Garkutala itu akan ketemu ayatnya, dari ayatnya akan kelihatan sebetulnya penyebab persoalan kita itu apa. Lalu ketika yang muncul misalnya ayatnya tentang dosa, tentang azab, tentang apapun, mari kita evaluasi kehidupan kita. Mari kita evaluasi hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nanti ada kita evaluasi juga hubungan secara horizontal. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu yang kedua, ya, setelah sholatnya kita bereskan, kita hitung, ternyata ada sekian banyak yang harus dikodok, kodok lah, seperti itu ya. Yang kedua, bagaimana dengan pembayaran zakat mal kita selama ini, zakat kita ya selama ini. Kalau zakat fitrah sih insya Allah setiap Ramadan kita pasti membayar. Tetapi yang disebut dengan zakat mal, apakah kita sudah bayarkan? Ada zakat profesi, ada zakat gaji, ada zakat tijarah, ada zakat tabungan, ada zakat rikas, barang temuan, dan sebagainya. Jangan-jangan selama ini masih ada atau masih banyak zakat-zakat yang wajib kita keluarkan tetapi belum kita tunaikan. Bisa jadi ini juga sebagai salah satu perisai, salah satu dosa yang menghalangi terwujudnya LOP kita. Yang menghalangi terwujudnya doa kita. Yang menghalangi terkabulkannya doa kita pada saat ini. Hayo kita hitung, hayo kita lihat, hayo kita coba evaluasi, kita coba review lagi. Ada nggak sih zakat-zakat yang selama ini mestinya segera kita keluarkan, tapi itu belum kita bayarkan, belum kita tunaikan. Ayo kita hitung. Jika masih ada yang tertinggal, ya bayar dong, ya tunaikan dong. Wah, begitu banyak zakat yang belum saya tunaikan setelah saya mendapatkan penghasilan yang nisabnya itu minimal dapat mesti mengeluarkan zakat, ya bayar secara dicicil saja, secara bertahap saja sesuai dengan kemampuan kita. Minimal kita punya keinginan, minimal kita punya punya niat untuk memperbaiki itu, punya niat untuk membayar itu, dan pasti Allah akan mudahkan jalannya, ya. Pasti Allah akan mudahkan jalannya untuk melakukan itu. Nah, ini yang terkait dengan zakat. Lalu yang berikutnya terkait dengan puasa wajib kita selama di bulan Ramadan. Kita evaluasi, jangan-jangan puasa kita di masa yang lalu, kalau zakat tadi juga, apakah sekarang kita sudah bayar zakat mal itu belum? Zakat profesi kita, zakat gaji kita, kalau belum bayar. Kalau ternyata kita sudah bayar zakat itu sekarang, tetapi LOP kita masih belum juga terwujud, balik ke belakang. Evaluasi yang di belakang. Review yang di belakang, jangan-jangan masih banyak dosa, masih banyak utang-utang zakat kita yang belum terbayar. Perbaiki itu satu persatu. Supaya apa? Supaya hidup kita nyaman, plong, tidak ada ganjalan, ya tenang, bahagia, ya sederhana. Sebetulnya sederhana yang seperti ini.
Nah, itu yang terkait dengan zakat. Lalu terkait dengan puasa wajib Ramadan. Ya. Bagaimana puasa kita selama ini? Bagaimana bulan lalu, tahun lalu, mohon maaf, tahun ini atau tahun lalu, masih ada nggak utang puasa yang belum terbayarkan? Bagaimana hutang puasa kita selama mulai kita akil balik, ya, sampai usia kita pada saat ini? Jangan-jangan masih banyak puasa-puasa kita yang belum tertunaikan. Jangan-jangan masih banyak utang puasa kita yang belum terbayarkan. Ini juga bisa menjadi salah satu perisai yang menghalangi terwujudnya LOP kita. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, kakak adik rahimahullah. Sederhana sebetulnya kalau kita tahu ilmunya. Sederhana sebetulnya kalau kita tahu jurus-jurus bagaimana kita bisa hidup bahagia. Bagaimana supaya LOP kita itu bisa terwujud. Bagaimana supaya apa yang kita inginkan itu Allah kabulkan. Bagaimana supaya hidup kita ini tanpa perisai rezeki yang tebal, tanpa dosa-dosa yang tebal. Sebetulnya sangat mudah. Ya, sebetulnya sangat mudah. Dan setiap kita itu, saya yakin itu bisa untuk melakukan ini. Tetapi ya memang kadang-kadang perlu apa? Ya, perlu ada orang yang membantu mengingatkan. Perlu ada orang yang mencoba menuntun kita. Perlu ada orang yang membantu kita untuk mengingatkan barangkali itu. Nah, kajian-kajian seperti ini membantu kita semua, membantu teman-teman semua. Termasuk saya juga membantu mengingatkan diri saya juga. Bahwa sebetulnya hidup bahagia itu sederhana, hidup nyaman itu, hidup enak itu tuh sederhana. Kalau kita bisa terbebas dari apa? Dari perisai rezeki kita. Kita bisa terbebas dari apapun yang membuat rezeki kita itu terhalang. Bahagia itu rezeki, nyaman itu rezeki, ya, nikmat itu rezeki, sehat itu rezeki. Rezeki itu tidak melimpah, kita tidak pernah sehat barangkali atau sering tidak sehat. Hati tidak merasa bahagia, hati tidak merasa tenang, hati tidak merasa nyaman. Saya pastikan itu pasti ada perisai. Ada perisainya, perisai rezeki. Perisainya apa? Dosa. Perisainya dosa. Nah, dosa vertikal tadi sudah kita bahas. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Review, evaluasi apa yang kita lakukan pada saat ini. Kalau sudah ketemu, sudah kita perbaiki, lakukan review, evaluasi untuk sholat, zakat, puasa kita di masa yang lalu. Jika ada yang masih tertinggal, masih ada yang bolong, bayar. Kodok seperti itu. Nah, itu dari sisi vertikalnya. Lalu, Pak, saya sudah melakukan kodok, saya sudah bayar zakatnya, utang-utang zakat sudah saya bayar, puasa juga sudah saya bayar, lalu sholat juga sudah tepat waktu di awal waktu, tapi LOP saya masih belum manjur juga, Pak. Ya, LOP saya masih belum terwujud juga. Ayo sekarang kita coba evaluasi dosa-dosa horizontal kita. Kita evaluasi dosa-dosa horizontal kita. Apa yang mesti dievaluasi? Satu, apakah kita pernah menyakiti hati orang tua kita? Apakah kita pernah menyakiti hati pasangan kita? Apakah kita pernah menyakiti hati saudara kita? Apakah kita pernah menyakiti hati famili kita, kerabat kita? Apakah kita pernah menyakiti hati teman kita, kolega kita, baik disengaja maupun tidak disengaja? Ini dosa horizontal yang mudah kita lakukan dan tidak mudah untuk kita sadari. Barangkali selama ini kita beberapa kali dikatakan sering tuh, rasanya tidaklah, untuk yang hadir di sini semuanya insya Allah sudah mengamalkan ilmu agama dengan sangat baik. Pernah menyakiti orang tua, pasangan kita, istri kita, suami kita, anak kita, barangkali saudara kita, famili kita, teman kita, kolega, teman sekantor, soulmate, dan sebagainya. Pernah nggak kita menggibahi mereka? Pernah nggak kita memfitnah mereka? Pernah nggak kita menzolimi mereka? Pernah nggak kita memaki-maki mereka? Pernah nggak kita memarahi mereka? Atau misalnya, itu terlalu ekstrim kalau tadi ya, menggibah, menfitnah, menzolimi, memaki, memarahi, barangkali terlalu ekstrim gitu. Luar biasa kencangnya kalau seperti itu.
Atau misalnya jangan-jangan sekedar gerundel itu apa ya? Ngomongin dalam hati, aduh saya nggak nyaman ini dengan Pak Purwanto misalnya gitu. Saya asal sebut saya gitu ya. Saya ini kok Mbak Diva itu orangnya kok seperti ini ya, kok nggak enak banget ya kalau ketemu sama dia. Misalnya muncul di dalam hati kita seperti itu. Ingat teori yang kita pelajari, langitkan doamu, itu ada dunia kuantum. Di dunia kuantum kita itu satu sama terhubung. Apa yang tersirat di hati kita, saya menggibahi Mbak Diva misalnya di hati saya. Atau saya ngomelin Mas Purwanto Herianto misalnya di dalam hati kita, saya asal sebut ya. Itu di dunia kuantum terhubung. Mereka juga pasti akan merasakan sesuatu yang seperti itu, tergantung dari sisi sensitivity dari hati kita masing-masing. Itu pun sudah kategori dosa sebetulnya. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau betul-betul mencoba hidup secara bersih. Oleh karena itu dikatakan bahwa manusia tidak mungkin lepas dari dosa. Manusia itu tidak mungkin lepas dari dosa. Kenapa? Karena kita ngerundel saja, ngomongin orang, menggibahi di hati kita saja pada orang lain, itu tuh sudah kategori dosa. Ayo, ingat-ingat, gali memori kita, kembalikan ingatan kita ke masa lalu. Ya, ini yang disebut dengan salah satu rumusnya RFF, release, forgive, forget, kan begitu. Jika pernah kita melakukan hal yang seperti itu, dan alhamdulillah orangnya masih ada, segera minta maaf kepada mereka. Temui mereka, minta maaf mereka. Pak, jaraknya jauh, komunikasi kita pada saat ini, zaman canggih ini sangat mudah. Ada WhatsApp, ada medsos Facebook, ada apa tuh namanya tuh inboxnya kalau Facebook itu ya, ada DM kalau di Instagram, ada WA, ada telepon. Ya. Banyak cara. Yang tidak banyak cara itu adalah keberanian diri kita, keberanian hati kita untuk menyatakan bahwa diri kita salah. Alat komunikasi, infrastruktur komunikasi itu sangat menunjang untuk minta maaf. Banyak cara. Banyak cara, sarana untuk meminta maaf itu sangat banyak pilihannya. Yang tidak banyak, bahkan tidak ada, barangkali itu adalah kebesaran hati kita untuk memaafkan. Kebesaran hati kita untuk meminta maaf. Ingat, dosa horizontal ini juga bisa menjadi salah satu yang mengganggu terwujudnya atau menunda terwujudnya LOP kita. Pak, saya pernah punya dosa dengan seseorang, tetapi beliau sekarang sudah wafat. Lakukan sholat taubat untuk mereka satu persatu. Minta ampun kepada Allah, lalu mintakan Allah untuk menyampaikan permohonan maaf kita kepada beliau yang sudah wafat. Jika sudah wafat, saya katakan sekali lagi, lakukan sholat tobat untuk mereka. Kalau ada 2, lakukan 2 kali sholat tobat. Ada 3, lakukan 3 kali sholat tobat. Ada 10, lakukan 10 kali sholat tobat. Ada 100, lakukan 100 kali sholat tobat. Minta ampun kepada Allah dan mintakan Allah untuk menyampaikan permohonan maaf kita kepada beliau. Makanya hati-hati, apalagi kalau kita, Masya Allah, minta ampun kepada Allah itu sangat-sangat mudah. Bertobat kepada Allah itu sangat-sangat mudah. Tetapi ketika kita meminta maaf kepada orang, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Apalagi kalau orangnya sudah tidak ada. Makanya Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah, kalau kita diberikan, maaf, kalau kita diberikan amanat sebagai seorang pemimpin, lalu kita zolim kepada rakyat kita, kita zolim kepada masyarakat kita zolim kepada anggota organisasi kita, maka Allahu Akbar, bagaimana cara kita meminta maaf kepada mereka? Apalagi kita membuat hidup mereka menjadi tidak baik, menjadi tidak bahagia. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, kalau kita sudah sadar kita pernah menyakiti seseorang, minta maaf. Lalu yang berikutnya, Pak, saya sudah minta maaf, semua sudah saya maafkan dan saya sudah ketemu dengan orangnya, tapi kok belum terwujud juga LOP saya. Ya, belum terwujud juga LOP saya. Coba kita ingat-ingat, pernah nggak kita punya utang, punya amanah, punya janji
ya, punya nazar yang belum kita bayar sampai sekarang. Ingat kan? Ada utang pinjam uang kah, ada utang pinjam barang kah, atau ada bahasa MR itu pakai amanah, atau ada amanah dari seseorang yang kita tidak sampaikan pada orang lain, atau barangkali kita punya janji, berjanji untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, atau mungkin ada macam-macam, ada wakaf, ada niat baik dan sebagainya yang belum tertunaikan. Itu juga bisa menjadi salah satu penunda terwujudnya LOP kita, dosa horizontal. Lakukan, hitung, evaluasi, review lagi, ingat-ingat lagi. Kenapa? Karena kalau sampai kita tidak melakukan itu, terbawa ke akhirat, Allahu Akbar, dosa manusia terbawa pada saat kita mati, jangankan manusia biasa, bahkan seorang yang mati syahid sekalipun, kalau dia masih belum membayar utangnya, maka masih belum bisa masuk ke surganya Allah. Begitu krusialnya urusan utang piutang ini. Apalagi kalau utangnya riba, Masya Allah. Sudahlah kita berutang, lalu riba pula, dan kita punya niat untuk tidak membayar. Astagfirullah. Oh ya, ingat, hidup kita itu tidak hanya di dunia saja. Ingat, hidup kita itu juga ada urusan akhirat. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu kalau kita sudah melihat dosa kita vertikal maupun horizontal, sudah kita tunaikan semua, sudah kita bayarkan semua, ternyata masih belum terwujud juga itu LOP. Yuk kita lihat niatnya, luruskan niat kita. LOP kita mau ngapain? Ya, LOP kita mau ngapain? Apakah LOP kita itu benar-benar untuk kebutuhan kita, keperluan kita, atau jangan-jangan sekedar iseng gitu? Iseng, bener nggak sih teori ini, bener nggak sih jurus ini, bener nggak sih ilmu ini? Ya kalau iseng-iseng begitu ya barangkali Allah juga diisengin juga sama Allah, ini nggak akan dikabulkan juga barangkali seperti itu. Atau barangkali niat kita itu melakukan LOP hanya ingin bersaing dengan orang lain. Orang lain misalnya baru beli mobil Alphard, ya, kita pun LOP kan pingin beli Alphard. Tujuannya apa? Supaya bisa sama dengan yang lain, supaya sama-sama menang dengan tetangga kita barangkali begitu. Teman kantor kita misalnya beli moge, kita juga LOP kan, saya pingin beli moge, tapi niatnya untuk apa? Niatnya hanya untuk supaya sama dengan yang lain, kan gitu. Padahal barangkali kita masih belum mampu untuk memiliki itu. Tapi kita paksakan, kita macam-macam lah seperti itu. Nah, yang kedua, pertama tadi jangan-jangan iseng, ya. Kemudian yang kedua, jangan-jangan LOP kita hanya ingin nyaingin orang lain, ingin sama dengan orang lain. Yang ketiga, apakah itu ada manfaatnya untuk kita atau enggak, gitu. Ada manfaatnya untuk kita atau tidak, misalnya, gitu. Artinya begini, saya LOP kan, saya ingin punya uang 11.000 triliun. Buat apa uang sebanyak itu? Ya buat jaga-jaga aja, supaya saya adem aja, tenang hati saya gitu, karena punya uang 11.000 triliun misalnya. Ya kalau seperti itu barangkali Allah juga tidak akan kabulkan barangkali, atau ditunda pengkabulannya barangkali. Kenapa? Karena tidak ada manfaat yang real untuk diri kita. Buat jaga-jaga aja, buat tabungan, dari misalnya seperti itu. Atau saya LOP, saya ingin punya pasangan hidup itu seorang artis, supaya saya bisa ikut terkenal juga, ya. Ada manfaatnya nggak buat kita yang seperti itu? Jadi LOP itu pikiran yang kita pancarkan, usahakan sesuatu yang positif. Luruskan dulu niatnya. Pak, saya sudah luruskan niatnya benar-benar untuk kebutuhan diri saya sendiri, benar-benar untuk sesuatu yang ada manfaatnya, tapi masih belum terwujud juga. Yuk, luaskan niat kita. Luaskan niat kita. Jadi LOP itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Saya kepingin beli mobil, saya kepingin punya mobil supaya mobil ini bisa bantu teman-teman kalau ada yang memerlukan, mau ke rumah sehat, mau ke hospital misalnya, atau mau kajian, berangkat sama-sama, atau mungkin ada acara keluarga, itu bisa membantu teman-teman. Luaskan niatnya. Niatnya tidak hanya untuk diri kita sendiri. Saya kepingin punya harta yang melimpah, saya kepingin punya uang 10 miliar. Supaya apa? Supaya sedekah kita makin banyak, supaya sedekah kita makin kencang. Jadi ada manfaat untuk orang lain juga. Ada manfaat untuk orang, bukan hanya manfaat untuk diri kita sendiri.
Saya kepingin menikah, saya kepingin punya pasangan. Untuk apa? Ya supaya tertunaikan salah satu sunnah dari agama kita. 50% melengkapi agama kita dengan menikah. Jangan cuma sekedar hanya untuk melampiaskan nafsu syahwat saja. Nah, itu yang saya berikan contoh, luaskan niatnya gitu ya. Punya rumah, ingin punya rumah yang besar. Untuk apa? Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi bisa dipakai untuk kajian, bisa dipakai untuk rapat RT atau rapat RW, bisa dipakai sebagai tempat berkumpul orang-orang yang soleh, orang yang solehah misalnya. Nah, berarti kalau gitu LOP itu tidak boleh untuk diri sendiri, tidak juga. LOP itu boleh untuk diri kita sendiri, tetapi akan menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik kalau LOP kita itu juga memberikan manfaat atau ada kemaslahatan bagi umat kita, bagi umat Islam yang lain, bagi tetangga kita, bagi umat manusia yang lain ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Jadi kenapa LOP kita tidak bisa terwujud atau belum terwujud? Barangkali masih ada dosa, masih ada perisai di dalam diri kita. Dosanya apa? Dosa vertikal. Dosa vertikalnya apa? Evaluasi. Yuk, sholat, zakat, puasa kita. Kemudian ada dosa horizontal. Dosa horizontalnya apa? Bagaimana kita hubungan kita dengan sesama manusia. Apakah kita pernah menyakiti orang tua? Apakah kita pernah menyakiti sahabat? Apakah kita pernah menyakiti pasangan kita? Apakah kita pernah menyakiti seseorang? Macam-macam seperti itu, gitu ya. Lalu apakah kita masih punya utang, masih punya amanah, masih punya janji, masih punya niat yang masih belum tertunaikan dengan baik? Barangkali ini juga bisa menjadi penghalang terwujudnya LOP. Lalu luruskan niat. Untuk apa kita melakukan LOP? Untuk apa kita ingin mendapatkan sesuatu? Untuk apa kita ingin memperoleh sesuatu tersebut? Lalu yang kedua, luaskan niat kita. Untuk apa kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sampai di sini untuk kesempatan pagi hari ini, Mbak Anggi, terima kasih dan saya kembalikan kepada Mbak Anggi untuk meneruskan. Silakan, Mbak. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas pemaparannya terkait dengan bumikan doamu dan khususnya tadi ya masih kaitannya dengan tidak hanya law of projection tapi perisai rezeki ya. Nah ini penting banget Bapak Ibu. Kenapa? Banyak sekali memang yang konsultasi atau yang WA ke kami gitu ya terkait dengan sudah menjalankan, khususnya dalam hal ini karena kita sedang membahas ilmu magnet rezeki ya, sudah menjalankan atau mempraktikkan ilmu magnet rezeki, tapi kenapa LOP-nya itu belum dikabulkan oleh Allah gitu kan ya. Tapi memang seperti itu, apa yang kita sampaikan ini yang selama ini kita lakukan pada saat membersamai teman-teman yang konsultasi. Jadi kuncinya memang adalah di perisai rezekinya terlebih dahulu ya. Baru kemudian tadi ya kita telah kembali bagaimana kita meluruskan niat dan meluaskan niatnya. Nah mudah-mudahan dari sini semakin terbuka nih dan semakin tahu berarti harus mulai dari mana gitu ya. Dan ini saya juga pernah mendengarnya langsung dari Pak Farid ya bahwa sebenarnya rezeki kita itu setiap hari ya Pak Farid ya. Rezeki kita itu diberikan Allah setiap hari. Tapi kadang-kadang ditutup. Kenapa ditutup? Karena masih ada dosanya gitu kan. Nah itulah pada saat insya Allah pada saat dosa ini kita buka ya, kalau di magnet rezeki kan buka perisainya gitu ya. Nah itu insya Allah tadi kumpulan rezeki kita tuh udah tinggal nunggu sebenarnya yang Allah berikan ke kita gitu kan. Nah ini dan ini juga sebenarnya tidak hanya pada saat konsultasi ya, saya ngerasain sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang itu rezeki dari depan mata gitu ya, tapi kok kayak ditahan sama Allah gitu ya. Diingat-ingat kembali gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa oh sholatnya udah biasa, maksudnya sholatnya sudah dijalankan dengan baik ya, semuanya sunnahnya ke Allah tuh sudah dengan baik, tapi ternyata tadi ya yang sering kita tidak sadari ada dosa horizontal nih, Masya Allah ini yang lebih nggak mudah gitu ya Pak Farid ya, dosa horizontal, bagaimana kita membersihkan hati. Nah itu saya sendiri pun masih harus sering belajar juga ya, diingatkan juga prakteknya gitu ya, bagaimana kita membersihkan dosa horizontal itu supaya apa? Supaya tadi akhirnya kita benar-benar tadi ya perisainya hijab kita dari rezeki Allah itu terbuka dan akhirnya ya itu tadi Allah brudul itu ya bisa langsung
bisa langsung begitu kita buka perisainya Bapak Ibu ya. Tadi ya, sholat taubat khususnya ya, sholat taubat kepada orang-orang yang pernah kita sakiti atau kita sakit hati kepada dia gitu ya. Rilis itu juga nggak mudah kalau kita sakit hati ya. Nah, itu pada saat sudah kita buka, sudah kita ikhlaskan, ya Allah saya ridho, saya ikhlas gitu ya, saya rela menerima ini semua gitu ya, adalah bagian dari ketetapanmu, dan kita benar-benar ikhlaskan, itu nanti insya Allah nggak sampai hitungan hari ya, kadang-kadang tiba-tiba langsung terbuka rezekinya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dari apa yang disampaikan oleh Pak Farid dan juga sharing teman-teman tadi semakin membawa kita yuk bisa untuk sama-sama ya kita praktekkan gitu ya. Saya juga ini adalah bagian istiqomah saya untuk ngecas terus ilmu, ngecas terus iman, yang ngecas terus emosinya gitu ya Bapak Ibu, karena ibu-ibu nih Pak Farid mohon izin ya, ibu-ibu banyak banyak kompor gasnya gitu ya, bikin bikin meletup-meletup gitu ya. Nah inilah salah satu kita, salah satu cara saya juga memaksakan diri untuk masuk ke majelis ilmu ya Bapak Ibu, supaya itu tadi kita bisa perbaiki lagi. Salah lagi ya, udah meletup-meletup kita perbaiki lagi. Nah insya Allah jadi rezeki kita juga senantiasa Allah bukakan satu persatu. Bagaimana Bapak Ibu ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat, mendapatkan hikmahnya, dan dimudahkan kita semua untuk bisa tadi ya membuka perisai rezeki kita, dan juga semoga Allah kabulkan doa-doa dan law of projection ya, harapan dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini, baik di Zoom meeting maupun di Facebook ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya tadi untuk teman-teman di Zoom ya agak off cam dulu karena ini insya Allah hari ini posisi sudah di puncak ya, jam 7:30 akan membersamai National Coaching Clinic untuk para Certified Trainer Magnet Rezeki di apa namanya, untuk membekali TMR agar bisa semakin lebih powerful lagi memberikan sharing ilmu magnet rezeki. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya agar acara kami berjalan lancar. Mohon doanya juga Pak Farid agar acara ini menambah keridhaan Allah untuk kita menjadi jalan wasilah kebaikan bagi banyak orang. Baik, kalau gitu Bapak Ibu ya, oh iya saya belum bikin laporan ini. Mohon izin ya, laporan sahabat podcast kita nanti saya upload di Facebook ya, belum sempat saya siapkan, dan nanti Pak Farid silakan bisa menutupnya dengan doa ya, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita selama weekend ini dan seterusnya, dan Allah kabulkan doa-doa kita bersama. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah, bersyukur, berterima kasih karena kita diberikan kenikmatan, kenyamanan, dan kelancaran dalam acara kita pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kita ini, kita beserta keluarga tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan Allah Ta'ala. Semoga juga kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya segala puji hanya milik Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami memujinya. Kami mohon pertolongan dan pengampunan dari-Mu, ya Allah. Kami mohon perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Ya Allah, ya Rabb, barang siapa yang Engkau berikan petunjuk, maka tidak ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Engkau sesatkan, maka tidak ada siapapun yang dapat memberikannya petunjuk. Ya Allah, kami bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak untuk disembah selain Engkau, ya Allah. Tiada sekutu bagimu, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah hati kami senantiasa teguh dalam setiap ujian, karena kami tahu bahwa semua itu adalah bukti Engkau sangat menyayangi kami.
Engkau jadikan ujian hidup ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, sekaligus sebagai jalan kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan semata-mata karena memang saya sebagai orang yang punya banyak salah. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih saya mute ya. Terima kasih Pak Farid tentunya yang sudah membersamai kita di kajian pagi hari ini dengan materinya yang luar biasa ya. Insya Allah kita bisa lebih mudah lagi untuk semakin mempraktekannya, dan juga kita doakan tidak hanya Pak Farid tapi juga guru-guru kita, guru kita Ustadz Nasrullah ya, maupun ulama-ulama kita yang senantiasa memberikan pencerahan buat kita semua, membantu kita untuk semakin dekat ke jalannya. Semoga Allah ridhoi, berkahi, dan muliakan, bahagiakan sekeluarganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik ya. Terima kasih Mbak Baik. Andi. Oh ya, Pak Hari ke puncak juga ya nih, Masya Allah. Iya, ini tinggal Sampai jumpa 500 meter lagi nyampe, lumayan jalannya penuh. Oh baik ya, semoga lancar Pak Hari, alhamdulillah. Baik ya Bapak Ibu, silakan boleh di-on-cam kamera videonya ya, kita masih ada waktu ya untuk kenang-kenangan kebersamaan kita ya di kajian pagi hari ini. Terima kasih nih Bu Eni, Bu Iliana, Bu Yuli, Bu Reni, Bu Aan, Pak Ridi ya, kemudian Bu Selvi, Pak Zainal ya, dan masih banyak lagi Pak Junet, Mas Ian, alhamdulillah, Bu Reni. Baik, Bu Mariama, Bu Triani, ya Alhamdulillah terima kasih sudah on kameranya dan membersamai pagi hari ini. Oke, seperti biasa, gimana kayaknya kita ingin menyebut ridha Allah, tangannya boleh ditekan. Oke, saya hitung ya, kita foto, 1, 2, 3, tahan. Baik, kemudian angka 1 ya, kita lagi bahas ilmu maghrib rezeki ini, di 1 sama terhubung, kita semua insya Allah terhubung ya dalam dunia kuantum. 1. Baik, oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, yang dibahagiakan Allah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga selamat berakhir pekan. Ya, mohon doanya acara-acara kami dan kita semua ya yang punya acara, mudah-mudahan Allah lancarkan. Amin. Terima kasih Bang Di. Terima kasih Mbak Andi. Terima kasih Bang Di, Pak Farid. Terima kasih. Dengan doa kafarat sudah mengganggu malam-malam. Terima kasih. Terima kasih. جينا نعيدكم بالعيد.